Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kepada Bapak dosen kami yaitu Pak Fendi Haji Purnomo SSI MNG selaku dosen matkul LDTI, sangat berterima kasih karena sudah dengan ikhlas membimbing hingga kami mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Semoga semuanya yang melihat di presentasi online ini diberikan kesehatan dan juga rezeki berlimpah. Amin. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan tim saya, yaitu Devi Ika dengan NIM V3921008 dan saya sendiri yaitu Messenger Vika dengan NIM V3921018. Di sini saya dan Devi akan membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap penyebar hoaks. Istilah hoaks tersebut pasti tidak asing lagi bagi kami semua pengguna media sosial. Hoaks adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau mendengarnya untuk mempercayai suatu yang biasa digunakan dalam media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, blog, dan lain-lain. Hoaks ada beberapa macam, yaitu yang pertama mitos, sesuatu yang dibawa dari masa lalu dan diyakini kebenarannya, padahal belum tentu benar. Yang kedua adalah glorifikasi dan demonisasi. Glorifikasi adalah melebih-lebihkan sesuatu agar tampak hebat, mulia, dan sempurna. Sedangkan demonisasi adalah mempersepsikan sesuatu seburuk mungkin, seolah tidak ada kebaikan sedikit pun. Yang ketiga adalah kabar bohong. Yang keempat adalah info sesat, yaitu informasi yang faktanya dicampur adukan sehingga menjadi seolah-olah benar. Nah, latar belakang hoaks itu adalah salah satu pemanfaat teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs di jaring sosial. Ini menyebar luas ke berbagai macam kalangan anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan masih banyak lainnya yang dapat menggunakan situs di jaring sosial untuk kebutuhan masing-masing pengguna. Hal ini mengakibatkan setiap orang berekspresi dan bebas mengeluarkan pendapat, kritik, ataupun saran melalui jejaring sosial yang dimilikinya. Dengan demikian, terkait banyaknya kasus penyebaran berita bohong atau hoaks di Indonesia, penulis terkait untuk membuat tulisan dengan berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebar Hoaks di Media Sosial. Apa sih faktor penyebab hoaks itu? Yang pertama, rendahnya pengetahuan literasi dan kedewasaan. Yang kedua, ketidaktahuan individu dengan hukum yang berlaku. Yang ketiga adalah ekonomi, dengan menjual konten yang seakan meyakinkan pihak tertentu. Yang keempat, pendidikan. Orang yang tidak bisa menyaring informasi dan langsung mengunggahnya di sosial media. Nah, dampak dari hoaks ini adalah menyita waktu generasi muda, memicu perpecahan, menurunkan reputasi pihak yang dirugikan, menguntungkan pihak tertentu. Nah, tetapi ada solusinya, yaitu agar dapat menyikapi dan mengatasi penyebaran berita hoaks, kita perlu mengenali ciri-ciri berita hoaks terlebih dahulu. Kemudian menerapkan dan mensosialisasikan pentingnya literasi digital agar tidak jadi netizen yang sesat. Lalu jangan mudah terprovokasi dengan judul berita. Bersikap kritis terhadap apapun yang didapat. Utamakan logika. Memfollow akun-akun media sosial yang memang sudah terpercaya dalam menyampaikan konten. Laporkan konten yang mengandung hoaks. Saring sebelum sharing. Jangan mudah percaya dengan gambar atau video yang muncul di internet. Nah, gimana sih cara cek kebenaran berita? Yang pertama, perhatikan elemen berita. Yang kedua, menganalisis sebuah konten melalui Google. Yang ketiga, verifikasi data dan konten tersebut. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penyebar hoaks di media sosial. Perhatikan baik-baik ya.
Pemerintah telah mempersiapkan regulasi hukum atas permasalahan di atas. Di antaranya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 2, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Pasal ini mempunyai sanksi pidana yang ditentukan dalam Pasal 45 Ayat 2, yaitu yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat 1 atau Ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya adalah contoh kasus mengenai penyebar hoaks di media sosial. Contoh kasusnya adalah Fahira Idris atau anggota DPRD yang dilaporkan Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP-1373-3-25-2020-SPKT-PMJ tanggal 1 Maret 2020. Mu'anas mengatakan Fahira diduga menyebarkan berita bohong melalui cuitan di akun Twitter pribadinya tentang jumlah pasien yang terjangkit virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Walaupun tweetnya telah dihapus oleh Fahira, lanjut Mu'anas, tangkapan layar cuitan itu telah tersebar dan meresahkan masyarakat. Padahal menurut Mu'anas, Fahira seharusnya lebih berhati-hati saat mengunggah konten di media sosial karena sosoknya sebagai pejabat publik. Pasal yang disangkakan adalah Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 28 Ayat 2, jangtu Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sekian pemaparan materi mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penyebar hoaks di media sosial dari kami. Jika ada pertanyaan mengenai klarifikasi hal tersebut, jangan ragu menghubungi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan dari kami. Atas perhatian dan partisipasinya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.